Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan dengan latihan masih seputar momen inersia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teorema sumbu sejajar di pertemuan kelima kali ini. Soal 1 atau kasus pertama, jika ditemukan penampang komposit yang berbentuk persegi kemudian bolong di tengahnya. Jadi ini adalah bentuk paduan ya, paduan dari suatu elemen atau penampang, di mana lebarnya sendiri adalah 100 mm dan tingginya adalah 150 di penampangnya itu. Sedangkan diameter lingkarannya itu adalah 25 mm. Bagaimanakah cara kita menyelesaikan hal ini gitu kan ya. Oke, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita bagi. Jadi penampang itu kalau kita lihat ada penampang persegi panjang, ada penampang lingkaran. Nah, gitu. Jadi luas paduan itu nanti akan diperoleh, logikanya adalah itu kan bolong. Berarti luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Nah, kemudian di sini saya akan menuliskan adalah teorema sumbu paralel. Nah, teorema sumbu paralel ini berbicara bahwa momen inersia, nah momen inersia ini yang berada di sekitar, kalau kita lihat di sini nih, di sumbu X. Nah, sumbu X, bentar. Berarti kita tulis sumbu X ditentukan dengan menggunakan teorema sumbu paralel. Nah, di mana kita bisa berbicara Ix atau inersia arah sumbu X sama dengan I vektor arah X kemudian ditambah luas penampang dikali dx kuadrat, seperti itu. Nah, kita kan tadi saya sudah mengajak Anda bahwa luasannya itu ada dua, yakni ada luasan lingkaran dan ada luasan persegi panjang. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan kita mengerjakan ini ya, mengerjakan lingkaran seperti itu. Di lingkaran sendiri itu kita tulis Ix sama dengan luasannya kan 1/4 pi diameter 25 kuadrat kemudian ditambah pi dikali 25 kuadrat dikali 75 kuadrat, seperti itu. Sehingga nanti di lingkarannya sendiri kita akan dapat 11,4 dikali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Sedangkan di persegi panjang sendiri, nah ini saya akan tulis persegi panjang Ix-nya sama dengan 1/12 kali bentang penampang 100 kemudian dikali 150 pangkat 3 kemudian ditambah 100 kali 150 kemudian kali 75. Jadi kita sesuaikan dengan rumus teorema sumbu paralel 75 kuadrat, sehingga nanti pada persegi panjang diperoleh hasil 112,5
kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, kita jumlahkan ya. Jadi sini saya akan tulis penjumlahannya. Nah, penjumlahannya sendiri, maka momen inersia penampang komposit terhadap sumbu X itu sendiri adalah IX sama dengan 112,5 kali 10 pangkat 6 dikurangi penampang lingkaran ya, min 11,4 kali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya adalah IX nya nanti yang kita peroleh adalah 101,1 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Apakah cukup paham? Kasus atau soal selanjutnya, kalian diminta menentukan momen inersia penampang komposit di sekitar sumbu X. Jadi sumbu X-nya di sini dan sumbu Y. Sumbu Y yang tegak ya. Untuk menampang pada gambar di bawah. Di sini sudah ada persegi panjang atau balok. Di sini juga balok yang lebih panjang 600 mili dan ini juga ada. Nah, kalau kita gambarkan secara dua dimensi, akan saya gambarkan bentuknya seperti ini, dimana saya sudah menyertakan titik-titik sumbu ya. Di sini ada titik sumbu A, sini ada titik sumbu B, sumbu C, dan sumbu D. Baik, kita akan segera mengerjakannya. Kalau kita lihat, kita bisa memandang tadi penampang yang sudah saya gambarkan dalam bentuk dua dimensi. Itu ada penampang A, ada penampang B, dan ada penampang D. Jadi ada 3 penampang. Jadi untuk perhitungannya sendiri, sentroidanya sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan menghitung ya. Nah, berarti momen inersia dari persegi panjang itu adalah kita menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan, I vektor sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Jadinya kita bisa mulai misalkan persegi panjang A gitu ya. Jadi ada persegi panjang A, ada persegi panjang B, ada persegi panjang D. Di persegi panjang A kita bisa dapatkan nilai X sama dengan I vektor X tambah AD kuadrat I, seperti itu, sama dengan 1/12 kali 100 kali 300 pangkat 3 ditambah 100 kali 300 kali 200 kuadrat. Nah, nanti hasilnya adalah 1425 1,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Nah, sedangkan IY-nya sendiri
Jadi I vektor Y sama aksen ditambah AD kuadrat Y. Kalau terhadap Y berarti di AD kuadrat X ya. Nah, di kuadrat X sama dengan 1/12 dikali 300 dikali 100 pangkat 3 ditambah 300 kali 100 kali 250 kuadrat. Nah, sama dengan 1,900 atau 1900 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk persegi panjang B ya. Nah, berarti IX sama dengan yaitu I vektor X atau inersia arah vektor X ditambah AD kuadrat garis pusat maksudnya garis beratnya terhadap Y sama dengan 1/12 dikali 600, kita lihat kali 600 gitu ya. Kemudian dikali 100 pangkat 3 ditambah 0. Kenapa 0? Karena kan dia posisinya di sini ya. Jadi kalau misalkan dia posisi pinggir berarti Y-nya nggak ada. Di sininya berarti terhadap Y-nya itu nggak ada 0 seperti itu. Kemudian hasilnya adalah sama dengan 0,05 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Kemudian Y-nya sendiri I vektor Y aksen ditambah AD kuadrat pusat berat di X. Kemudian 1/12 kali 100 kebalikannya ya, kali 600 pangkat 3 ditambah ini juga 0 ya, 0 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Nah, selanjutnya persegi panjang D. Nah, kita lihat IX ya. IX sama dengan I vektor X aksen ditambah AD kuadrat Y. Kalau kita lihat sama rumusannya 1/12 kali 100 tingginya kali 300 pangkat 3 ditambah, nah untuk luasannya 100 kali 300 kali 200 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,05 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Oke, karena nggak muat saya taruh di sini. Di sini persegi panjang D. Nah, ini berarti
Y sama dengan V vektor arah Y sen ditambah AD kuadrat terhadap berat X. Berarti 1/12 dikali 300 dikali 100 pangkat 3 ditambah 100 kali 300 kemudian kali tengahnya 250 kuadrat. Nanti hasilnya adalah sama dengan 1,90 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Nah, setelah itu total momen inersia baik dari arah X ataupun dari arah Y. Nah, IX nanti jumlahin ya. Jadi yang IX di A, IX di B, dan IX di D. Begitu pula dengan IY. IY di A, IY di B, dan IY di D. Jadi IX sama dengan 2,90 kali 10 pangkat 9 mm. Nah, pangkat 4 ya, jangan lupa. Kemudian IY-nya sendiri totalnya adalah nanti kalian cek juga 5,60 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Nah, ini hasilnya. Silakan mencoba untuk mengerjakan kembali supaya kalian lebih lihai. Terima kasih untuk soal dan pembahasan mengenai momen inersia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dari Ibu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.